rupanya semua ini membuat Nabi Ibrahim nanti mendapat predikat menjadi imam bagi seluruh manusia. Jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu harus ditempa sedemikian rupa. Tidak bisa ujug-ujug jadi pemimpin. Saya hanya ingin berbagi tentang surah Al-Baqarah ayat 124 sampai 141. Ini tentang ketokohan Nabi Ibrahim. Tuh. Sepertinya nyambung dengan kepemimpinan transformatif yang disampaikan tadi. Nabi Ibrahim, menurut para ahli bahasa, kata Ibrahim sendiri ada yang memahami dari kata abbaro, yang artinya secara harfiah abbaro itu melintas. Jadi abbaro Ibrahim artinya pelintas. Maksud pelintas itu adalah perantau yang jauh meninggalkan daerah kelahirannya. Sepertinya kebesaran Nabi Ibrahim itu dibangun karena keberanian meninggalkan kampung halaman, lalu merantau dengan kemandirian. Nah, dalam sejarah dicatat ada beberapa titik tempat Nabi Ibrahim itu berkelana. Pertama dimulai dari Kaldea. Jadi Nabi Ibrahim lahir di sebuah kota kecil namanya Ur, kawasannya Kaldea, dan itu dikenal dengan Babylon. Dalam bahasa Arab disebut Ababil. Nah, wilayah itu berada di wilayah Baghdad bagian timur. Tuh, jadi Nabi Ibrahim kelahiran Kaldea. Di sini Nabi Ibrahim, anak muda, sudah menunjukkan kompetensinya sebagai pemikir, lalu punya komitmen untuk perbaikan-perbaikan, dan melakukan kritik tajam terhadap keyakinan setempat, bahkan harus berurusan dengan penguasa yang tadi, pemimpin yang hanya mengandalkan kekuasaan, tapi tidak betul-betul ya ummu. Yang berikutnya, Nabi Ibrahim dalam usia kurang lebih remaja awal, usia antara 12 sampai 15 tahun, harus terusir dari kampung halamannya. Sekarang berada beberapa ratus mil dari Kaldea, berada di Haran. Haran ini sebuah wilayah yang berada di Turki, berbatasan dengan Suriah. Ini sebaran pemikiran filsafat Yunani yang tumbuh di luar Yunani. Nah, di Haran itulah Nabi Ibrahim muda berdialog dengan pemeluk-pemeluk keyakinan. Nanti kan surat Al-An'am menceritakan dialog dengan penyembah bintang, dialog dengan penyembah bulan, dialog dengan penyembah matahari. Itu dilukiskan nanti pada surat Al-An'am ayat 74 sampai 79. Tapi dialog itu membuat Nabi Ibrahim bukan, kalau istilah sekarang itu, studinya studi antropologi dengan partisipasi aktif. Menyelam lebih dalam, tapi tidak larut dalam keyakinan setempat. Betul-betul Ibrahim adalah profil seorang yang nanti pantas kalau jadi pemimpin. Nah, di Haran inilah Nabi Ibrahim berdialog dengan tadi penyembah bintang, bulan, matahari, dan pada kesimpulannya Nabi Ibrahim, inni bari'um mimma tusyrikun. Aku tidak sejalan dengan keyakinan kalian. Lalu Nabi Ibrahim mengambil sikap, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku menghadapkan wajahku ke hadirat Allah. Artinya, dia tidak a priori dengan keyakinan yang ada, tidak a priori, tapi menyelam, berdialog, mendalam, lalu mengambil kesimpulan secara cerdas. Dari Haran, Nabi Ibrahim kemudian berada ke satu kawasan yang dulu namanya Kan'an. Tapi setelah Kan'an ini diinvasi oleh bangsa Filistin, maka disebut Palestina. Nah, Nabi Ibrahim sampai di sini masih belum berjuang. Kemudian di Kan'an itu Nabi Ibrahim mulai menemukan jodoh dan bertemu dengan seorang wanita berasal dari Kan'an yang bernama Sarah. Lalu Nabi Ibrahim
melanjutkan perjalanannya sampai ke wilayah Afrika, khususnya ke wilayah yang sekarang disebut Mesir, bertemu dengan Fir'aun dan berdialog dengan Fir'aun, tapi tidak berhasil menanamkan sebuah pandangan. Kembali lagi Nabi Ibrahim ke Bakkah. Nah, di saat di Bakkah inilah Nabi Ibrahim kemudian ayat ini nanti akan banyak bercerita Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berada di Bakkah. Tidak ayat lain di tempat lain, tapi ayat yang dibaca hari ini fokusnya adalah ketika Nabi Ibrahim berada di Bakkah. Bakkah itu nama lain dari Mekah. Kalau Mekah menggambarkan seluruh wilayah kota yang luas, sedangkan Bakkah itu menggambarkan kawasan di sekitar Ka'bah. Bakkah itu secara harfiah artinya cekungan yang dalam. Lalu Nabi Ibrahim bolak-balik antara Bakkah dan Kan'an, karena di Kan'an ada Siti Sarah, istri yang pertama, sementara di Bakkah ada Siti Hajar, istri yang kedua. Dan itulah perjalanannya. Sepintas. Nah, saya kira itu sepintas tentang Nabi Ibrahim. Rupanya semua ini membuat Nabi Ibrahim nanti mendapat predikat menjadi imam bagi seluruh manusia. Jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu harus ditempa sedemikian rupa. Tidak bisa ujug-ujug jadi pemimpin. Kita lanjut. Nah, sekadar memberikan gambaran singkat. Tadi posisi Nabi Ibrahim yang melintas di 5 titik itu bisa digambarkan tersingkat. Ketika Nabi Ibrahim berada di Haran, Nabi Ibrahim sudah menjadi pejuang tauhid. Karena kritiknya adalah Ajar, kemudian penguasanya adalah Namrud, dan yang dikritik itu adalah mengapa mempertuhankan selain Allah. Sementara pada saat Nabi Ibrahim berada di Haran, Nabi Ibrahim sebagai seorang pemikir filosofis, yaitu dialog dengan penyembah bintang, bulan dan matahari, dengan pendekatan yang luar biasa, empati, masuk seperti antropolog, studinya terlibat, mendalam, tapi tidak larut dalam keyakinan komunitas yang ditelitinya. Sementara nanti Nabi Ibrahim tampil juga sebagai ilmuwan empiris. Nah, karena Nabi Ibrahim mengajukan pertanyaan tentang bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Lalu Allah bertanya, awalam yu'min, apakah kamu tidak memiliki keyakinan? Sampai di sini dalam ilmu Nabi Ibrahim adalah penelitian berbasis pada keyakinan. Sementara paradigma sekuler adalah penelitian empiris itu berbasis pada keraguan. Dalam pandangan Al-Quran, seperti tercermin pada ketokohan Nabi Ibrahim, penelitian itu berbasis pada yakin. Nah, tetapi kenapa harus diteliti? Tuh, lihat ma'inna qalbi. Jadi penelitian itu bukan untuk tapi untuk menambah energi, menambah amunisi untuk keyakinan. Maka di ayat Al-Baqarah ayat 260 yang nanti akan sampai, Nabi Ibrahim meminta. Mengapa disebut empiris? Karena Allah meminta Nabi Ibrahim betul-betul mengambil 4 ekor unggas, 4 ekor burung. Kemudian 4 ekor burung itu disembelih. Lalu setelah sembelih dipadukan, dicampurkan keempat itu, lalu diletakkan di 4 arah angin. Ternyata burung-burung itu dengan mudah bisa hidup kembali dan menghampiri Nabi Ibrahim. Begitulah Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, Nabi Ibrahim dengan penelitian seperti ini ada beberapa langkah. Kalau dilihat dari segi penelitian ilmiah, pertama Nabi Ibrahim memiliki paradigma, yaitu ingin menguji sebuah keyakinan. Kedua, memiliki tujuan untuk menambah keyakinan. Ketiga, betul-betul melakukan langkah penelitian, yaitu mengambil sampel 4 ekor burung. Lalu ada prosesnya, dipotong dan diadukan. Lalu kemudian dipanggil. Hasil akhir, ternyata Allah betul-betul berkuasa. Nah, sementara tokoh lain Nabi Ibrahim adalah di ayat berikutnya, Nabi Ibrahim adalah pencinta yang setia. Nabi Ibrahim mencintai Allah sedemikian rupa dan kesetiaannya dibuktikan dengan
melaksanakan perintah Allah meskipun perintah itu bertentangan dengan perasaan kemanusiaan. Manusia itu punya naluri, bahkan lebih tinggi dari naluri, mencintai anak. Hewan pun juga punya naluri mencintai anak. Kali ini Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya. Dan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya beri judul pencinta yang setia.